Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzdzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'ruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al-fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab inna rabbaka labil mirsad. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khayrun laka minal ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa
dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasang-pasang bangunan yang besar dan berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Karena itu Tuhanmu menimpa cemeti azab kepada mereka. Sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Maka adapun manusia, apabila Tuhan memujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan memujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-sekali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Sekali-sekali tidak, apabila bumi diguncangkan berturut-turut berbenturan, dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidup ini. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil, dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati
Masjid Nurul Huda Bapak Haji Parwani. Terima kasih banyak selalu support kegiatan-kegiatan kita di acara-acara masjid. Terima kasih Pak Haji. Yang kami hormati juga para panitia, yaitu Pak Haji Soli selaku bendahara dalam kegiatan ini, Bapak Mahrudin sebagai sekretaris, dan juga ketua yatim kita yaitu Bapak Ustadz Rudi Hadiratsyah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak saya atas nama pribadi dan juga panitia dalam kegiatan ini mengucapkan syukur alhamdulillah yang hingga support daripada masyarakat khususnya di masa Turku yang antusias sekali dalam kegiatan ini. Saya merasa bangga banget disupport dan kegiatan kayak gini, baik secara materi, moral, dan juga apa yang sudah diberikan kepada kegiatan ini. Semoga Allah catat kebaikannya dan dilimpahkan ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama pribadi saya mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini masih kurang maksimal, masih banyak kekurangan. Mohon maaf, masih dalam belajar. Mudah-mudahan kedepannya kekurangan ini akan kita perbaiki. Kita akan evaluasi kembali kekurangan-kekurangannya, dan mudah-mudahan apa yang kita berikan pada kesempatan hari ini buat adik-adik yatim kita ini menjadi generasi-generasi yang luar biasa, menjadi generasi-generasi yang bisa membanggakan orang tuanya. Terima kasih banyak atas nama pribadi dan juga panitia dalam hal ini. Mohon maaf sekali lagi. Adanallahu wa yakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bu, makan insyaallah halal. Ya. Walaupun berapa persen dari dana itu boleh terkait dimakan oleh tamu atau somati, tapi insyaallah makan itu dari pengurus kita terlibat. Dan kita takut dari salahin, insyaallah berkah. Amin. Yang kami hormati dari atas dulu nih, Ketua Yayasan Masjidul Huda Bapak Haji Asmawi Bukhari alhamdulillah hadir beserta mantunya yang gantung ya, saya waktu muda. Orang tua kita pendiri Yayasan Yatim Nurul Huda Bapak Haji Muhammad Satiri, alhamdulillah beliau sehat. Selaku juga ketua pertama lembaga yatim beliau, alhamdulillah beliau hadir, kira hati rasanya. Yang saya hormati Bapak Haji Ridwan Saleh, beliau juga ketua lembaga yatim yang kedua. Kita doakan beliau juga sehat selalu, dampingi kita juga, jangan ditinggalkan beserta Ibu Hajah Eni Ridwan, alhamdulillah yang pakai Roma dan Rika. Seluruh jamaah yang pada semangat hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak banyak saya ngomong selaku ketua lembaga yatim Nurul Huda, cuma dua yang saya akan ngomongin. Pertama, terima kasih. Yang kedua, mohon maaf. Itu dua. Terima kasih pertama saya kepada seluruh masyarakat warga masyarakat Turku, dari RT 1 sampai RW 7 yang sudah alhamdulillah berpartisipasi memberikan sumbangsinya kepada lembaga yatim Huda yang 10.000 per bulan buat biaya pendidikan anak-anak yatim yang berjumlah 33 kita biayai, semua ada 54. Nambah lagi ada yang keluar tahun ini SMA sudah selesai. Karena sepakat kita anggaran dasarnya bahwa yang kita satu dari kelas 1 TK sampai SMA, SMA selesai sudah gantian. Itu ada 33. SD 10 orang 1.500.000 setiap bulan. SMP 10 orang 2.500.000 per
bulan. SMA, sederajat dan pesantren ada 13 anak, itu kurang lebih 5 juta. Belum nanti ada lagi tentang bukunya, ujiannya dan sebagainya. Terima kasih kepada seluruh masyarakat warga 01 RW 01. Kita dana nggak dari mana-mana, dari warga RW 01, dari RW 1 sampai 7 itu ke cover semua, alhamdulillah. Kita doain mudah-mudahan menjadi sukses. Setelah sukses jangan lupa sama yatim mudah. Kalau emang yang pintar atau kurang tinggi nanti akan dibiayai. Ya nanti dibiayai. Yang pintar. Duitnya dari mana? Ya kita juga. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih kami kepada Majlis Taklim, bapak-bapak, ibu-ibu yang juga sudah bersumbangsi. Bahkan ada uang receh, uang koin itu dari tahun masjid yang lama dipelopori oleh Ustazah Hajah Eni Ridwan dan Ibu Biasa Nabiah. Alhamdulillah hadir jauh-jauh. Itu uang kecek kemarin sampai 16 juta dari Majlis Taklim kaum ibu. Kita bangga, kita kasih pros buat seluruh Majlis Taklim baik ibu maupun bapak. Alhamdulillah. Bongkarnya juga bareng-bareng. RT 1 di Solo musola, RT 2 di Solo resep sumber rasanya. Itu yang begitu jangan dihilangin. Ya, tinggal bapak-bapak belum nih. Atau bapak-bapak bukannya recehan kali ya, nanti mungkin lebaran kali. Akur. Yang ketiga, terima kasih pada lembaga Pegadaian yang sudah bersumbangsi, berpartisipasi. Yang selanjutnya keempat, terima kasih kepada donatur mobil khusus Ibu Asdel, Bapak Haji Asdel, Bu Hajah Darmina bulan beliau itu yang memfasilitasi nanti setelah santunan ajak tuh anak-anak nendong dibilang jadi nggak pakai uang yatim. Jadi insya Allah ada donatur ajak nendong bilang. Kita doakan Bunda Haji Asdel dan Ibu Darmi sehat selalu. Nah, besok mau diajak kita ngendong di villa yang ada kolam yang mau. Waktunya emang lagi libur, pas bener. Terima kasih Bu Asdel. Ya insya Allah itu. Kemudian yang terakhir, mohon maaf kami manakala lembaga kurang musyawarahnya, kurang melibatkan semuanya, mohon maaf yang seluas-luasnya. Ada lembaga baru, ada pengurus yang muda-muda, kita kasih kesempatan yang muda dulu. Besok di raker berikutnya, program kerja berikutnya, santunan yatim nanti kita serahkan kepada umum, kepada Majlis Taklim, kepada kaum bapak, silahkan gantian. Sekarang ini pertama dipelopori oleh pengurus lembaga, itu menurut saya. Jadi mohon maaf kalau kami kurang berkoordinasi, kurang ada yang diundang. Bukan maksud, bukan hati maksud untuk bunuh, tapi memang bunuhnya kejauhan gitu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih yang sebanyak bagi semua pihak. Kalau ada salah ngomong, salah kata, ya bila saya adanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya cuma untuk menerangkan bahwasanya Masjid Nurul Huda ini ada dua lembaga semi otonom. Yang satu bernama Lembaga Yatim, yang satu Majelis Taklim kaum ibu. Kalau kaum bapak belum terbentuk dalam jangka waktu nanti insya Allah akan terbentuk, di mana dalam pelaksanaannya semua kegiatan masing-masing lembaga itu mensupport. Contohnya pada kegiatan hari ini, di mana Majelis Taklim ibu-ibu begitu kontribusinya besar sekali, ya. Begitu juga dari lembaga yatim membahu bekerja sama demi kesuksesan acara yang diadakan oleh DKM, pengurus DKM.
dan itu tidak terbantahkan antusias dari masyarakat RW 01 khususnya setiap mengadakan kegiatan, antusiasnya begitu besar. Ini adalah merupakan aset kita, modal kita untuk tetap kita jaga, tetap kita bina supaya terus berlanjut sehingga menjadi sebuah kemakmuran bagi Masjid Nurul Huda. Dan saya ingatkan atau kita ingatkan diri kita sama-sama bahwasanya potensi kepercayaan dari masyarakat jangan sampai ternoda. Dengan apa? Dengan tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan bahwa kita adalah orang Islam. Contohnya, ini masyarakat sudah begitu besar menaruh pengharapan, begitu besar memberikan kontribusi, tapi harus dibarengi dengan apa? Kegiatan yang signifikan. Nanti saya mohon daripada panitia ini untuk bisa memberikan pelaporan secara detail dan secara tanggung jawab sehingga masyarakat tahu bahwasanya mereka menyumbang, mereka berdonasi benar-benar tepat sasaran. Setuju ibu begitu ya? Setuju adik-adik ya? Saya kita pengen seperti itu. Kamu harus punya mimpi. Mimpi itu nggak beli, tapi mimpi itu nggak beli, tapi kamu harus konsisten. Kalau mau jadi dokter, ya mulai sekarang lah. Lihat scroll-scrollnya itu jangan yang lain, dokter, mau jadi dokter, mau jadi perias begitu, kayak istri saya. Jadi kontennya yang dilihat perias. Kalau mau jadi pemain bola, kontennya TV-nya yang dibacaannya yang bola. Ya, oke deh. Kamu siapa namanya? Aditya. Kamu mau jadi apa besar? Dokter engineering. Alhamdulillah, doain biar jadi tercipta ya. Biar jadi amin ya. Jadi kamu didoain sama Allah. Kita doain dia menggapai cita-citanya. Amin. Amin. Tinggal kamu belajar doa untuk punya orang. Saya kira seperti itu yang saya sampaikan. Jadi insya Allah dengan kekompakan kita RW 01, warga 01 yang mungkin yang di rumah nggak bisa datang, saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang diberikan pada anak-anak yatim hari ini menjadi berkah bagi para donatur khususnya, bagi para masyarakat pada umumnya. Semoga Allah meridhoi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sama yang dirahmati Allah. Disyukurkan Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan pada pagi hari ini kita dapat hadir di acara santunan yatim dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam atas kiranya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, hari 10 Muharram itu adalah hari di mana kita memelihara dan berbagi kepada anak-anak. Tadi soalnya sudah dibacain. Saya nggak ngerti, cuman setelah wajah menyampaikan bahwa barang siapa yang memelihara anak yatim, insya Allah mendapat berkah dari Allah Subhanahu. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ada kesempatan untuk berbagi kepada anak yatim, walaupun jumlahnya nggak besar, itu aja kita serahkan. Contohnya saya aja, kalau kita beramal kepada anak yatim, terus terang bukan berkurang anak kita, malah bertambah. Itu yang saya rasakan. Makanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat yang ada di sini, jamaah, marilah kita pelihara dan kita didik, kita berbagi anak yatim dalam kehidupan sehari-hari supaya sejahtera dan sama pada anak kita juga, anak yang mempunyai bapak, di mana yang dapat memberikan nafkah lahir dan batin. Jadi saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Berdirinya saya di sini mewakili para wali santri yatim ingin mengucapkan ribuan terima kasih karena dengan adanya Badan Yatim Nurul Huda, kami begitu banyak merasakan manfaat biaya untuk pendidikan sehingga mengurangi beban biaya kami semua. Sekali lagi saya ucapkan kepada donatur dan ketua panitia sehingga terlaksana dengan baik acara ini. Semoga tahun berikutnya akan lebih baik lagi. Saya termasuk wali yatim yang terakhir lulus SMA anak saya. Alhamdulillah di pondok tidak telat dengan adanya dana yatim piatu. Saya merasakan sekali manfaatnya. Dan para yang tiap bulan tuh datang ke rumah-rumah kader yatim, Masya Allah jasanya banyak banget. Dia keliling dari pintu ke pintu, kadang 2-3 kali balik ya Bu ya, nggak ada didatengin lagi untuk agar anak-anak yatim kita sekolah dari jenjang minimal SD sampai SMA terbiayai, tercover dengan adanya dana yatim. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah alladzi 'allamal Qur'ana khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru belah sini doang. Belah sini diem baik nih. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم وصدق الله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Dah selesai. Apa kabar semuanya?
Tuh kan bingung. Baru ditinggal 2 menit. Udah bengong aja. Fokus, Masya Allah. Insya Allah utang lunas. Apa kabar semuanya? Allah. Kan gitu, Masya Allah. Saya juga bilang, tengah-tengah nanti mau saya tanya lagi. Sampai terakhir. Sampai ada yang nelpon, apa kabar ibu? Alhamdulillah. Ya, ini orang yang paling dimuliakan nanti, salah satunya orang dimuliakan itu adalah orang yang ngurusinnya. Ya. Jadi Nabi sama orang yang kafil yatim di dalam surga yang ngurus yatim itu kayak 2 jari. Hakada. Seperti 2 saking dekatnya. Jadi Rasul itu nanti sangat dekat dengan orang yang ngurusin anak yatim. Makanya nih kalau nyumbang untuk anak yatim, nggak usah sedikit, yang penting ikhlas. Ada yang salah? Bener kan? Nggak usah sedikit, yang penting daripada nggak banyak ngomel-ngomel. Nggak banyak, ya ngatur-ngatur, ya lebih baik nggak sedikit, yang penting ikhlas. Ini yang top. Insya Allah ketemu Rasul nanti di sana. Amin ya rabbal alamin. Saya rindu dengan anak-anak yatim. Saya juga ada binaan tapi non panti, nggak banyak, ada 16 orang. Saya bina menjadi penghafal Al-Quran. Nanti kalau mau metodenya dijiplak untuk masjid ini, insya Allah bisa. Saya trainer nasional metode membaca, menghafal Al-Quran dari mulai 0 sampai jadi guru ngaji, buka pengajian, bahkan sudah diadopsi di pondok pesantren. Alhamdulillah, selama ini tidak ada halangan, berarti asal anaknya mau, berhasil. Kata Syekh Aid Al-Qarni, bila kalian ingin sukses, maka kesuksesan itu hadirkan seperti sudah sukses saat ini. Siap? Siap semuanya? Ya, lama banget. Takbir! Jangan lupa, yang pertama, ibu juga ya, kalau ente pengen sukses, jangan tinggalkan 2 hal. Adik-adik, 2 hal. Yang pertama, sholat 5 waktu. Usahakan di masjid, apalagi dapat santunan dari masjid. Minimal nyenengin pengurus masjid. Sholat awal waktu berjamaah di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya di Mekah nih, bilangnya apa? Alhamdulillah. Udah sholat asar, kebayang di mana tempat soft terdepan di masjid, berjamaah di masjid. Tinggalkan pekerjaannya. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kalau kalian komitmen kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semua, ya, insya Allah Allah akan mudahkan segala urusannya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, kalimatnya fi'il mudhari' lil istiqbal, menunjukkan zaman sekarang dan akan datang, dan baginya akan diberikan jalan. Yaj'al lahu, jadikan Allah menjadikan sekarang dan akan datang makhraja, ya, itu kesulitannya jalan keluar. Taat sama Allah. Ini mah kagak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat jam, udah asar lagi ya. Kesiksa banget suara adzan.
Masya Allah. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Yang sholat masih dibilang celaka. Bagaimana yang kagak sholat? Gak usah dibahas. Lalai yang pertama, lalai ilmunya. Mau saya tes nih berjamaah semuanya nih ya. Rukun wajib nggak boleh ketukar sama rukun sunnah. Betul nggak? Coba lihat nih. Ya, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Mana yang wajib? Wajib apa sunnah? Takbiratul ihram hukumnya wajib apa sunnah? Yang wajib ngangkat tangannya apa lafalnya apa kedua-duanya? Tunjuk tangan yang kedua-duanya. Tunjuk tangan yang lafalnya. Tunjuk tangan yang bingung. Yang wajib lafalnya. Ngangkat tangannya sunnah. Diem bae pun sah kalau bilang sah. Allahu Akbar. Nah, bilang sah, sah. Tapi nggak afdol. Nah, afdolnya di telinga apa di dada? Halo. Telinga apa dada? Allahu Akbar gitu. Kalau ada yang gini sah nggak? Allahu Akbar. Sah nggak? Berarti benar dong. Ternyata riwayatnya ada dua. Ada di telinga, ada di dada. Karena ngajinya itu setengah-setengah, dia ijtihad sendiri. Berarti pahalanya banyak kalau dipakai dua-duanya. Allahu Akbar. Nah, kalau masalah begini kagak ngerti, ngaji lagi Bu, Pak, adik-adik. Yang kedua, lalai waktunya. Sholat duhur jam 2:30. Sholat asar 5:30. Sholat maghrib menjelang isya. Sholat isya menjelang tidur. Sholat subuh kesiangan. Neng nang neng tong tak neng nang. Udah. Malum pernah ngaji di Sunda ya. Ya. Kalau gayanya gaya Betawi, tapi pernah ngaji di Sunda, di Cianjur. Ayo orang Cianjur di dia ya. Itu ayah. Ya, Depok mah. Alah. Ya. Sama Pondok Pinang. Ya, Betawi juga. Lanjut ya. Nah. Sholatnya. Jadi kalau anak jauh, jangan khawatir Bu, tanya dua hal. Nah, sholatnya gimana nak? Alhamdulillah sholat 5 waktu. Yang laki-laki tanya di masjid gak nak? Alhamdulillah berjamaah di masjid, aman. Ini mau nanyanya apa pertamanya? Nak, makan gak di sana nak? Makannya pakai apa? Ya Allah, udah gede, udah kuliah, udah kerja nanya makan. Tanya sholat dulu. Kalau pertanyaan sholatnya terjawab, yang lain ini suruh gampang. Yang kedua, masalah baca Quran. Nah, bisa baca Quran nggak? Ada hadiah nih. Nah, siapa yang mau duit? Nah, nggak ada yang mau. Aduh. Yuk, ibu-ibu boleh. Ada yang mau nggak? Kurang ya? Tuh tambahin dah. Ada yang mau nggak? Ada yang mau nggak? Ada yang mau nggak? Yang belakang, depan, samping, kiri, kanan, bapak-bapak, ibu, adik-adik, ada yang mau nggak? Nggak ada yang mau. Ada yang mau nggak? Ada yang mau nggak? Gua merendah, ada yang mau nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kira mau ngambil? Ada yang mau nggak? 1, 2, 3, 4. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah
salatullah salamullah ala yasin habib. Sampai kapan juga kalau kita mau makan semur daging cuman menu doang, mau doang, kagak mateng-mateng. Paham maksudnya? Udah digitu-gituin. Nah, hanya orang berani. Ternyata orang sukses nggak banyak ya. Apa susahnya maju, betul nggak? Mau. Insya Allah. Siapa namanya? Sini. Di sini. Salim dulu. Oke. Nah, tadi belum salim ya. Namanya siapa? Cetak. Siapa? Dipandika. Cetak. Seta. Ada mic-nya itu. Cetak. Gitu nah. Seta. Seta kelas berapa? 4 SD. Kelas 4 SD. Mic-nya dipegangin. Iya dipegang, dideketin maksudnya. Nah. Udah hafal surat apa? Saya coba ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Lanjutin ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Lanjutin. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Lanjutin. Nggak tahu. 4 SD. Lagi nggak apa-apa. Bapaknya masih ada? Nggak ada. Mikir situ. Nggak ada. Lagi kerja. Ya udah ke atas. Ke atas mana ya? Ya Allah. Ini kurang kasih sayang dia. Ya, yang gampang lah, yang terakhir ya. Malikin nas. Lanjutin. Terus? Minal. Masya Allah. Ini bukan gak hafal, grogi bu. Iya. Nah, ya udah ya. Mau tambahin lagi. Iya. Tambahin lagi nggak? Hah? Mau lagi nggak? Ya kan udah maju tambah lagi. Nih. Asik. Udah. Karena ibu-ibu. Bu, lanjutin bu ya. Gampang bu. Ibu-ibu bisa jawab. Dapat cepet. Siap ya? Langsung tunjuk tangan maju. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Lanjutin. Bapak. Yang gampang aja bapak-bapak mah. Ya. Yahdi ilal rusdi fa'amanna bih. Apa tulisannya? Nggak bisa. Nggak bisa juga. Adik-adik, nah, ini hafal Quran semua nih. Siap ya? Ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Hafal Quran. Allah. Tanya bu Qurannya bu. Dari sekarang yang belum bisa ngaji belajar ngaji. Kalau kita tidak diisi Al-Quran anak-anak kita maka diisi yang lain. Banyak bu. Pasti diisi zaman sekarang. Bukan diisi yang lain lagi. Diisi oleh setan. Setan apa? Setan gepeng. Oh.